Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, saya Jonathan Immanuel Timang. Saya dari jurusan S1 Sistem Informasi angkatan 2021. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan nih tentang kemampuan seseorang untuk mengatur emosinya pada usia remaja. Nah, yang pertama pada bab 1. Pada bagian ini tuh saya akan menjelaskan latar belakang saya mengapa saya lebih tertarik untuk membahas emosi pada anak-anak remaja nih. Nah, emosi itu sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Nah, karena emosi, seseorang itu bisa merasakan perasaan-perasaan senang, sedih, ataupun perasaan lainnya. Nah, untuk mengatur emosi sangatlah penting. Jika seseorang itu tidak bisa mengatur emosi, maka ada kemungkinan untuk hal negatif atau hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Nah, contoh-contoh kasusnya, itu tuh contoh sederhananya itu ialah agresivitas. Jika seseorang itu nggak bisa mengontrol emosinya, itu tuh orang tuh bisa melakukan agresivitas dalam bentuk verbal maupun fisik, seperti mengeluarkan kata-kata kotor ataupun memukul, menendang dan sebagainya. Kemudian pada bab 2, pada bab ini tuh saya akan menjelaskan pengertian emosi pada usia remaja. Nah, sebenarnya itu kita harus tahu dulu apa sih itu emosi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi itu memiliki arti luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang sangat singkat, atau juga bisa disebut dengan keadaan reaksi psikologis atau fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk pengertian remaja sendiri, menurut Monks dan Handito, remaja itu merupakan masa peralihan dari usia anak hingga dewasa. Adanya perilaku dan sikap-sikap sepanjang masa remaja yang menunjukkan nih perbedaan awal masa remaja, yaitu sekitar kira-kira pada usia 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun usia saat dimana remaja memasuki sekolah menengah. Kemudian pada bab 3, pada bab ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dan juga jenis-jenis emosi. Nah, emosi itu tidak selalu berhubungan dengan hal-hal negatif atau hal yang merugikan. Emosi adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap orang. Emosi itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah emosi positif, kemudian yang kedua adalah emosi negatif. Nah, saya akan menjelaskan nih, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab emosi itu tidak stabil. Yang pertama adalah dari orang tua. Emosi seseorang itu akan mudah terangsang jika mendapatkan pengalaman-pengalaman atau pelajaran yang emosional sewaktu mereka tumbuh. Nah, orang tua ini tuh memberikan pengalaman untuk membesarkan hati anak, untuk membuat anak itu tuh mampu mengendalikan rasa emosinya atau rasa takutnya. Orang tua tuh memiliki peran yang sangat besar terhadap temperamen anak, baik itu meredam ataupun membesarkannya. Yang kedua ialah lingkungan. Lingkungan itu tuh sangat penting untuk mengatur emosi kita. Lingkungan di sekitar kehidupan seseorang yang mendukung perkembangan fisik dan mental memungkinkan membuat seseorang itu matang dalam hal emosi dan juga membantu mengontrol emosi. Orang lain di sekitar anak yang mengajar secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kematangan emosi anak. Yang ketiga adalah faktor bawaan. Kagan berteori bahwa temperamen anak itu mencerminkan seperangkat emosi bawaan tertentu di otak. Yang selanjutnya ialah usia. Nah, semakin bertambahnya usia, seseorang itu dapat membuat emosinya itu lebih matang lagi dan menjadi suatu individu yang dapat mengendalikan emosinya. Nah, yang terakhir adalah jenis kelamin. Pria itu terkenal lebih kuat daripada wanita. Namun, mereka tuh cenderung kurang mampu untuk menunjukkan emosinya. Hal ini tuh menunjukkan pria itu cukup matang secara emosional dan dapat memicu pengontrolan emosi.
Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis emosi. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ialah emosi marah. Emosi marah ini tuh selalu dikaitkan dengan emosi negatif. Namun dapat memicu seseorang untuk mencari solusi terhadap hal yang mengganggu. Sebenarnya tuh emosi ini tuh tidak selalu mengenai hal yang negatif. Ada juga hal positif di dalam emosi marah ini. Contohnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua adalah emosi bahagia. Emosi ini tuh merupakan emosi yang diinginkan banyak orang karena memiliki peran penting bagi kehidupan. Karena dengan emosi bahagia ini kita tuh membuat hidup kita tuh lebih berwarna lagi. Yang ketiga adalah emosi sedih. Emosi ini tuh kebalikannya dari emosi bahagia. Kebanyakan orang tuh nggak pengen untuk merasakan emosi ini atau merasakan kesedihan. Nah, emosi ini tuh identik dengan perasaan kecewa. Kemudian yang keempat adalah emosi takut. Ketakutan adalah emosi kuat yang berperan penting bagi seseorang untuk bertahan hidup. Contohnya dalam bahaya. Rasa takut akan muncul dengan sendirinya dan menimbulkan respon untuk mempertahankan diri. Selanjutnya adalah emosi kaget. Emosi kaget itu bisa dikategorikan sebagai emosi positif, emosi negatif, atau emosi netral. Emosi ini tuh biasanya terjadi sangat singkat dikarenakan sesuatu hal yang tidak terduga. Kemudian yang terakhir adalah emosi jijik. Emosi ini tuh ditandai dengan rasa tidak suka, baik itu melihat, mencium, merasakan, atau mendengarkan sesuatu yang tidak disukai oleh individu tersebut. Nah, kemudian pada bab 4, pada bab ini tuh saya akan menjelaskan penutup, kesimpulan dari makalah yang telah saya buat. Kesimpulannya ialah emosi itu merupakan respon alami dari dalam diri manusia yang muncul karena reaksi dari luar manusia itu sendiri. Emosi itu merupakan perasaan berupa kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan. Emosi itu berperan penting di dalam kehidupan. Dilihat dari artinya, emosi itu adalah perasaan. Hal ini tuh membutuhkan didikan dari orang-orang terdekat terkait emosi, terutama pada anak yang sedang di dalam fase usia remaja. Kemudian saran nih yang terakhir. Setiap orang tua tuh untuk memperhatikan emosi anaknya, terutama terhadap anak yang masih dalam kurun usia remaja. Kemudian memberikan edukasi juga terhadap anak tersebut tentang emosi dan mengawasi anak tersebut di dalam lingkungan yang mana atau anak itu tuh berada dalam lingkungan yang mana agar emosinya tuh bisa tetap dikontrol. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan emosi seseorang. Sekian saja presentasi dari saya, Jonathan Timang. Mohon maaf jika saya ada mengeluarkan kata-kata yang tidak enak atau salah. Mohon maaf, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.